Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina, NIM 2018-04-129 dari kelas AA Komunikasi Bisnis dengan teman saya. Nama saya Wahyu Sabto Wicaksono dengan NIM 2018-04-127. Saya Alan Nazar Makaristi, NIM 218-04-10028. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan membahas tentang pembelajaran online. Nah, jadi mungkin di sini sebelum kami masuk ke pembahasan terlebih dahulu, di sini saya akan menanyakan kondisi atau kabar kalian gitu. Nah, mungkin kalau dari Wahyu, kamu sekarang posisinya di mana, yuk? Aku sekarang lagi di Jogja. Kemarin sempat habis ngurus seminar proposal. Aku udah di Jogja mungkin sebulan deh dari sehabis Lebaran kemarin. Kalau dari Alan? Kalau aku udah di Jogja, mau ngurus kuliahan di sini kan. Kalau ngurus di rumah kan repot nanti. Kalau di sini kan ada teman yang bisa bantu kan. Jadi Kalau dari aku sih, aku sekarang lagi posisinya nggak di Jogja, aku sekarang lagi di rumah di Sumbawa. Langsung saja ya kita masuk ke pembahasan kita tentang pembelajaran online. Nah, jadi di sini tapi bentar kalian jawab, aku jawab. Nah, di sini ada terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin aku ingin mengetahui kayak perasaan kalian tentang pembelajaran online itu gimana sih selama pembelajaran berjalan dari sampai sekarang tuh, gimana sih perasaan kalian tuh? Apakah senang atau tidak atau gimana? Oke, langsung aja dimulai dari aku mungkin ya. Aku sendiri ada seneng dan enggaknya sih. Senangnya itu ya ketika kita ada kegiatan lain dan ada kuliah, kita bisa berbarengan. Kita bisa melakukan dua kegiatan dalam satu waktu gitu loh. Dan untuk nggak enaknya ya kita mungkin banyak kendala-kendalanya dan kita jauh dari teman, kita tidak kita bayar kuliah tapi tidak merasakan apa sih fasilitas dari kampus itu. Dan aku juga punya cerita sih, temanku dia punya bisnis gitu, dia emang mobilitasnya harus kemana-mana dan dia pun sekarang lagi kuliah dan dia bisa melakukan dua hal tersebut dalam satu waktu. Dia sangat dimanjakan dengan adanya kuliah online ini, seperti itu. Alan gimana, Alan? Kalau aku perasaan senang itu yang pertama itu bisa berkumpul sama keluarga kan, dan juga bisa jaga kesehatan di sana, nggak terlalu berkerumun kan sama orang-orang kan, apalagi di masa pandemi COVID ini kan. Kalau dukanya itu yang pertama palingan di masalah gangguan misalnya sinyal atau kendala kadang-kadang laptop ini sering rusak. Apalagi di tempat saya kan sering mati lampu, listrik sering padam, itu kesulitan bagiku. Menurutmu, Mar? Mungkin kalau dari aku pribadi ya, belajar perasaan aku selama pembelajaran online berlangsung itu ada enak dan ada tidak enaknya. Mungkin kalau dari enaknya ya, karena aku sendiri tuh anak rantauan, jadi otomatis kita nggak kuliah langsung kan di kampus. Jadi aku sendiri sebagai anak rantauan pasti pulang kan ke rumah. Nah, itu tuh bisa menyempatkan waktu bersama keluarga dari pagi malam pagi ke malam gitu. Nah, tapi dari tidak enaknya sih selama belajar online ini aku mendapat berbagai macam hambatan dan kendala gitu. Jadi menurut aku pribadi ya, aku sih lebih sukanya belajar offline, belajar tatap muka secara langsung di kampus gitu.
Dan yang tidak enaknya sih nggak bisa berkumpul sama teman, otomatis nggak bisa berkumpul sama teman karena aku juga posisinya di rumah gitu. Mungkin kalau yang pertanyaan selanjutnya, selama kalian melakukan belajar online ini, apa pernah nggak sih kalian itu dapat kendala atau gimana sih kendala yang kalian dapatkan itu? Oke, langsung dari aku sendiri untuk kan kita pembelajaran online tuh ada dua kemungkinan dari pertama dari device ataupun sinyal. Nah kebetulan di Jogja maupun di kampungku tuh sinyal tidak begitu masalah walaupun ada hujan dan yang lainnya. Tapi untuk device aku mungkin kan kita hampir setiap hari mungkin kan kita buka laptop dan mungkin itu sih kendala dari aku. Laptop mungkin kadang-kadang jadi lemot kayak gitu dan mungkin kita dari sering memandang laptop dan memandang HP seperti itu kita mungkin bisa capek mata kita karena melihat layar terus menerus seperti itu. Dan mungkin untuk Alan mungkin gimana Alan? Kalau menurutku kalau kendala atau hambatannya itu banyak sih dalam belajar online ini. Yang pertama itu ini kalau dari sinyal itu sangat sulit di tempatku. Apalagi di rumahku belum ada wifi. Misalkan sinyalnya apa tuh gangguan, aku harus cari tempat yang tinggi dulu, baru dapat sinyal yang bagus kan. Dan tuh kalau misalnya mati lampu, listrik padam itu kesulitan yang kedua. Di tempatku tuh sering mati lampu gitu. Jadi harus numpang sama tempat orang atau yang rumah orang yang menggunakan apa tuh genset kan ya, genset. Itu aja sih menurutku. Oh, mungkin kalau dari aku ya, yang namanya hambatan itu pasti ada. Mungkin kalau di sini aku tuh jawaban aku tuh kebalikan dari si Wahyu. Kalau aku sih jawabannya kalau lebih parahnya sih ke sinyal ya. Sama sih kayak jawabannya si Alan, sinyal. Karena sinyal itu ibaratkan nyawanya kita sebagai mahasiswa yang belajar online ini kan belajar nggak masuk gitu kan. Nah jadi kalau sinyal jadi hambatan paling berat-berat bagi aku tuh karena aku pernah waktu itu ya aku posisi ujiannya itu ujian TOEFL kalau nggak salah. Nah pasti kita itu membutuhkan laptop kan dan membutuhkan sinyal juga, sinyal yang kuat. Nah terus waktu itu tuh di aku tuh mati lampu tiba-tiba 10 menit sebelum ujian itu tiba-tiba mati lampu. Nah aku auto panik kan gara-gara lampu mati dan sinyal pun hilang. Jadi di situ ya Allah kayak kendala yang paling berat banget menurut aku selama belajar online ini berlangsung. Itu sih kalau dari aku. Nah, mungkin dari teman-teman semua, karena tadi tuh memaparkan kendala atau hambatannya kan, tapi dengan adanya kendala-kendala tersebut, ada nggak sih solusi yang kalian lakukan? Apa sih solusi yang kalian lakukan? Oke, langsung dari aku mungkin dari pengalaman aku aja ya yang kemarin aku alami. Mungkin seminggu yang lalu aku mengadakan seminar proposal itu online. Nah dari kan aku belum tahu juga kapasitas laptop aku itu kuat apa enggak kan kemarin. Nah kebetulan aku dapat kendala tiba-tiba Microsoft Teamku tuh keluar sendiri. Nah terus untungnya aku ada di Jogja dan punya teman-teman yang deket dari sini. Aku kan ngontrak juga. Aku bisa minjem laptop temanku dan alhamdulillah seminar proposalnya tuh jadinya lancar seperti itu. Nah, kalau aku sendiri kan yang pertama kalau masalah sinyal kan aku solusinya itu aku numpang tempat wifi tempat rumah orang atau dari tempat sinyal yang bagus. Ya kalau yang masalah kedua itu masalah teknis juga, kalau laptop kan kadang-kadang sering error kan. Jadi aku tuh sering pinjam laptop teman kan. Teman nanya pinjam laptop dia kan. Kalau listrik padam itu biasanya aku sering numpang di tempat orang juga. Itulah solusinya, numpang di tempat orang. Agak tragis ya, Alan agak tragis banget. Mungkin kalau ya solusi karena aku tuh hambatan paling besar banget karena sinyal. Nah jadi aku waktu itu
solusi aku biar agar sinyal ini agak cepet kan koneksinya. Jadi aku waktu itu ayah aku beli itu WiFi, memfasilitasi aku WiFi. WiFi-nya itu iya tapi kalau dipocor, bukan kayak WiFi yang di kota-kota gitu, karena di tempat aku kan masih daerah perkampungan. Jadi kalau WiFi yang di kota-kota itu nggak bisa terpasang kalau di daerah aku tuh. Jadi kemarin tuh cara mendapat sinyal yang kuat, iya solusinya tuh ayahku membelikan WiFi. Jadi aku tuh selama belajar online kemarin, aku memakai WiFi. Nah dengan aku memakai WiFi itu, alhamdulillah sinyal aku udah kuat banget. Gitu sih. Nah mungkin yang selanjutnya kan kita lihat kan corona COVID-19 di Indonesia ini makin parah banget menurut aku. Apalagi terutama di Pulau Jawa dan Bali. Apa sih harapan ke depan kalian buat negara Indonesia itu apa sih? Mungkin ya sudah jelas pasti ya harapan kita itu pasti untuk COVID ini cepat berlalu dan mungkin bisa ditambah dengan kegiatan-kegiatan kita untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan untuk teman-teman yang mungkin udah punya gejala kayak yang lainnya itu, teman-teman mungkin bisa langsung mengecek ke dokter untuk apakah dia terkena COVID atau tidak, agar semakin tidak banyak lagi, semakin berkurang untuk teman-teman yang terkena. Nah, dan mungkin untuk pemerintah untuk segera memfasilitasi vaksin dengan lebih cepat lah, untuk agar ya teman-teman dapat imunitas tubuh yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, agar kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Mungkin untuk Alan gimana, Alan? Kalau aku tadi sependapat sama kamu, Yun. Dan juga kita harus stay di rumah kan supaya menjaga imun kita terlebih kuat lagi, menjaga kesehatan, mengatur pola makan. Misalnya kita mau keluar kan, kita harus patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Dan satu hal lagi, saya berharap corona ini cepat hilang dari Indonesia. Itu aja. Sama sih harapan kita bertiga juga kayaknya sama. Kalau aku juga sih satu-satunya harapan aku saat ini semoga COVID-19 ini cepat ada titik temunya dan semoga tidak semakin meningkat dan semoga makin menurunlah dengan adanya penyakit ini. Semoga kita juga lebih sadar bahwa mengutamakan yang paling utama itu kebersihan. Nah, jadi mungkin dari aku sih untuk teman-teman ketika pergi keluar atau pergi kemana-mana tetap utamakan atuhi protokol kesehatan. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.